Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Petugas Dinas Pertanian dan Pangan menggelar vaksinasi rabies darurat di Desa Kaliakah, Jemberana. Diduga korupsi miliaran rupiah, mantan Ketua LPD Desa Yeh Embangkau ditangkap petugas Kejari Jemberana. Mencoba kelezatan kuliner lawar cumi-cumi di wilayah Tonje, Denpasar. Petugas Kejaksaan Negeri Jemberana menangkap mantan Ketua LPD Desa Yeh Embangkau, Kecamatan Mendoyo, Jemberana. Tersangka Inyoman Parwata ditahan jaksa penyidik atas dugaan tindak pidana korupsi dana lembaga perkreditan desa. Kasus ini terungkap saat sejumlah nasabah tidak bisa menarik uangnya karena kas LPD telah kosong. Telah melakukan penahanan terhadap salah satu tersangka yang berinisial INP yang diduga melakukan penyalahgunaan anggaran pada LPD Hembang, di mana anggaran yang berdasarkan laporan yang kami terima sebesar kurang lebih 2 miliar. Kenapa penahanan itu kami lakukan? Sesuai dengan pasal 21 ayat 4 KUHP, kami mencegah jangan sampai tersangka itu dia melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti dalam kasus yang sementara kami tangani. Nah, upaya yang sementara dilakukan oleh tim penyidik adalah mempersiapkan proses itu dalam bentuk pemberkasan untuk kemudian kita limpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Tersangka diduga menggelapkan dana LPD sebesar 2 miliar rupiah untuk kepentingan pribadinya. Sementara mantan bendahara LPD belum bisa ditahan karena masih berada di luar negeri. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Polres Badung menyiapkan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan tanda motor kendaraan bermotor. Selain dalam bentuk tilang manual, petugas Satlantas dan Satreskrim akan menangani kasus pemalsuan plat nomor kendaraan. Sanksi hukum yang akan dikenakan adalah pasal pidana pemalsuan dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Penindakan, jadi jajaran kami Satlantas dan kami akan berkolaborasi dengan Satreskrim, Fungsi Reskrim dengan menggunakan pasal-pasal dalam KUHP yaitu pemalsuan plat nomor. Kami akan lakukan tindakan secara tegas, terukur dan profesional, dan hari ini kami sudah perintahkan Kabakop juga untuk melaksanakan kegiatan secara kolaborasi, bukan hanya saja fungsi lantas, juga fungsi Sabara melaksanakan kegiatan bersama-sama. Sudah ada yang diamankan, Bu? Sudah ada kendaraan-kendaraan baik penyewa dari warga negara asing maupun dari turis domestik. Untuk himbauan, kami mengimbau kepada seluruh wisatawan, turis agar menataati ketertiban dalam berlalu lintas. Gunakanlah kendaraan-kendaraan yang sesuai dengan spek dan aturan yang ada. Penindakan terhadap pengendara yang melanggar lalu lintas kini gencar dilakukan. Operasi penertiban antara lain dilakukan di kawasan wisata Canggu di Kuta Utara. Sejumlah warga asing dengan beragam bentuk pelanggaran langsung ditindak petugas. Seluruh pengendara dan penyedia kendaraan sewa diminta mematuhi aturan lalu lintas. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Pemerintah Provinsi Bali akan menertibkan usaha penyewaan kendaraan di Bali. Dinas Pariwisata akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk mendata usaha penyewaan kendaraan. Petugas juga akan mencari pihak yang mengeluarkan izin bagi turis yang memiliki kendaraan. Kami dengan Dinas Perhubungan sudah kemarin dapat beberapa data terkait dengan
masih kami mencari siapa sih yang mengeluarkan izin ini. Izin ini karena kan lewat OSS semua kan, OSS terkait dengan izin-izin ini karena kemarin apakah dari Dinas Perhubungan, apa dari Polda Bali ya kan, sehingga dari sana kita akan memulai case-nya sudah jelas. Kalau memang di sana di rental itu kita sampaikan agar dia menyampaikan kepada calon wisatawan yang minjam kendaraan roda 4 atau roda 2 harus ada menggunakan helm yang sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Undang-Undang Jalan Raya Lalu Lintas, termasuk juga dengan menggunakan SIM yang ada internasional. Termasuk kita sampaikan juga menggunakan busana yang sesuai dengan muatan lokal yang ada. PHRI Bali juga telah menerima laporan adanya usaha penyewaan kendaraan yang dilakukan oleh turis asing. Nanti kita setelah Satgas dibentuk, saya usulkan sekarang tahap pendataan dulu rental motor bike itu yang mana saja. Kan banyak ini, hampir ratusan itu. Ada kios kecil aja, ada isi 10 sepeda motor kan udah rame-rame banget. Itu yang terjadi. Nah, kita harus data dulu. Mungkin saja bisa jadi atas nama orang lokal beli motornya, kemudian dia sewakan pada teman-temannya yang tinggal di sini kan gitu, ada uangnya dapat balik kan dia mutar jadinya. Baru mulai. Dulu kan nggak ada orang wisatawan bisnis sampai menyewakan sepeda motor. Pemerintah Provinsi Bali tengah membentuk Satgas yang akan mengawasi tata kelola pariwisata. Pembentukan Satgas bertujuan untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas serta bermanfaat untuk Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.